Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Oh, jadi Bapa dan Yesus di dalam kealahan, dalam ketuhanan itu satu Tuhan. Mulai, Makanya di mulai, mulai, Indonesia mulai, itu Tuhan yang mulai. Maha Esa itu merujuk kepada Yesus. Hanya yang Esa itu hanya satu, yaitu Yesus yang Esa. Makanya tidak disebut Mulai. SWT di dasar negara. Esa itu Yesus. Nah, itu. Aduh, bagaimana caranya? Ini dari pihak keluarga ini sudah mencoba mencekik dia, tapi dia sangat kuat ini. Coba, coba kita kembali kepada dalil, Pak Pendeta ya. Kita kembali kepada dalil. Coba Anda jelaskan sama saya di Lukas 6:12 ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Yesus ini kan Tuhan, Hmm. kan? Nah, Tuhan berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, Yesus berdoa kepada Nah, Bapa. berarti ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa. Ya, ada Tuhan Roh Kudus Ada lagi. berapa ini? Oh, Roh Ada Kudus. tuh, Berarti ada berapa ini? tiga Tiga. di Tiga, dalam tiga, tiga satu. Tuhan. Ya, tiga-tiga Tuhan. Berarti Tuhan Anda tiga. Tiga, keren kan? Tiga. Ya, Mana yang pencipta langit dan bumi? tiga-tiga pencipta langit dan bumi. Tiga-tiga pencipta langit dan bumi. Iya. Hmm. Di Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa yang pencipta langit dan bumi. Iya. Ah, terus? Yesus itu kan firman, firmannya Allah. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama. Dan firman itu Firman adalah lagi. Allah. Firman Yohanes lagi. 10:30, Ini aku dan Bapa itu satu. tidak ada perpuluhan saja ini bicaranya ngawur, apalagi ada perpuluhan saja Pak Pendeta ngawur, apalagi tidak ada perpuluhan begitu. Coba Pak Pendeta, Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam pengajaran. Coba baca dari 25. Satu dalam Baca pengejaran. dari 25. Iya. Satu dalam Yesus datang pengajaran. untuk Bukan satu. Satu. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? satu di dalam Bapa, Bapa di dalam satu. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 14 ayat 10. Oke. Coba baca Aku dulu di Yohanes dalam Bapa, 14 Bapa ayat di 10. dalam aku. Coba Berarti baca dulu. kalau ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Iya, betul. Betul. Jadi Ketika iya, kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapa. iya. Orang menerima Yesus Betul. berarti dia menerima Oke, Bapa. baik. Sabar. Begini. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? Iya, Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Betul? iya, betul. Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. Betul? Iya. Berarti Bapa disalib. Bapa itu roh. Nah, ini. Yesus itu Ini mulai. Yesus Ini. itu daging dan roh. Ini. Bedanya itu. Mulai sudah. Kalau so masuk di situ sudah mulai sudah. Jadi teman-teman, ini dari pihak keluarga sudah berusaha mencekik dia, tapi dia sangat kuat. Makanya sampai sekarang, Pak Pendeta. Ya Allah, Pak Pendeta. Coba, begini sajalah. Saya kasih waktu Pak Pendeta untuk menginjili dengan apa? Ayat 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Matius Penginjilan berapa? di 1 Timotius 6 nomor 16. Baca itu. Apa maksudnya di situ dan bagaimana cara kita mengenali sosok itu? 1 Timotius 6 ayat 5:16. 16. 5:16. Hah? Hah? 1 Sudah gini Timotius. aja. Sini saya penginjilan di ini. Di Wahyu, Satu Wahyu begini. 20. Sabar. Wahyu 20 ayat 15.
Sabar, Ya, sabar. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Tim 1 Timotius 1 ayat 16. 1 Timotius 6 Oh, 6. ayat 16. Su double tuh suara. Mix tuh bermasalah. Ayat 16. Dialah satu-satu yang tidak takluk terhadap maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ya, Ah, bagaimana cara kita mengenal itu sosok itu iya, melalui Yesus lah. yang tidak terhampiri, yang tidak tahu kepada maut, Mm-mm. Ya, begini. melalui apa? Saya pengen bilang, ya, ini waktunya saya dulu Pak Luding ya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Luding telah memberi saya waktu. Jadi begini, manusia itu pasti mengalami mati, ya, mati. Tetapi Yesus ini mati dan bangkit. Makanya dikatakan, hai maut, di mana kekuatanmu? Hai maut tidak. Jadi maut tidak bisa menahan Yesus untuk mati selama-lamanya. Dia bangkit dari antara orang mati. Makanya dia disebut dia terang yang tak terhampiri. Itu. Dia terang. Jadi Yesus terang. Di luar Yesus kegelapan. Ya. Di luar Yesus kegelapan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia tinggal di dalam terang. Nah, bagaimana orang yang tidak tinggal di dalam Yesus? Dia ada dalam bayang-bayang maut, dia ada dalam maut. Nah, ini terkoneksi dengan Wahyu 20 ayat 15. Ya, Wahyu 20 ayat 15. Mereka Kasih yang koneksi percaya sedikit, Pak. itu, mereka yang percaya itu nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, 15. Ia yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, setiap orang yang tidak ditulis, ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini janji Tuhan. Jadi arah iman percaya kita jangan kepada yang mati, yang tidak bangkit-bangkit. Iman percaya kita harus kepada Yesus yang mati dan bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan menanggung segala dosa kita. Makanya dikatakan dalam Roma 12, Roma 3:23 itu, upah dosa ialah maut, semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Nah ini penting bagi kita. Jadi 700 orang ini dengar baik-baik, ini firman Tuhan bagi kita. Tidak ada yang tahu besok jadi apa, ya. Tetapi kita percaya kalau kita di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Yesus. Amin. Itu. Luar biasa teman-temannya, penjelasan Pak Pendeta Yunus ini sangat luar biasa, seperti kacamata saya. Pak Pendeta, apakah keselamatan di dalam kekristenan itu ada sangkut paut dengan sibilis? Tidak ada. Tidak ada. Coba baca 1 Korintus 15:15. Sibilis ini di dalam Yohanes 10 Baca ayat dulu 1 10 itu Korintus baca. 15:15. Ini maksudnya begini, ada sibilis ini ada Coba baca dulu ayatnya. 1 Korintus 15:15. 1 Korintus 15:15. Lebih Bukan, daripada bukan, itu bukan. kami 1 Korintus, sabar. 1 Korintus 5:5. 1 Korintus 5 nomor 5. kalau oh iya, iya. 1 Korintus 5. Sabar ya. Sabar Pak Pendeta. Saya buka sini. 1 Korintus 15 itu juga bagus di ayat 13.
Kalau kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah Tidak, kepercayaan kamu. Dengar-dengar, 1 Korintus 5 nomor 5. Baca, 1 Korintus 5 nomor 5. Nomor 5 ya, 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang itu harus kita serahkan kepada siapa? Iblis. Agar rohnya kenapa? Rohnya kembali kepada Allah. Rohnya selamat, betul? Ya, Jujurlah padaku. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, betul? iya. Oke, boleh saya jelaskan ayat ini? Oke. Baik, ayat ini Oi, mengatakan bahwa jaringan. Ayat ini menjelaskan begini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ya. Ini artinya bahwa nah, tubuh ini binasa, tetapi roh kita akan diselamatkan. Roh, ya, tubuh ini akan binasa. perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada si iblis. Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya di apa? Rohnya diselamatkan. Diselamatkan. Berarti agar Kristen punya roh ini diselamatkan pada hari Tuhan, berarti jasadnya ini harus diserahkan kepada siapa? Tidak begitu. Eh, jujurlah padaku. Itu. Jadi itu karena mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Alkitab kan firman Tuhan. Mereka menentang firman Oke. Tuhan, makanya diserahkan aja di iblis. Biar roh mereka diselamatkan. Nah, ini niat Sibilis dan Tuhan, ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Sibilis itu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bagi manusia, dia Oke. memberikan nyawanya. Apakah di Itu dalam bentuknya Bible itu, Yesus. apakah Bible itu firman Tuhan? Oh ya, firman Tuhan lah. Segala tulisan itu Oke, ilham Allah. oke. 2 Bisakah Timotius Anda baca 3. saya 2 Korintus 11:17? 2 Berapa? Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Iya, apa yang aku katakan, mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang keyakinan bahwa ia Jeda. boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah karena duniawi, aku mau bermegah Ya. juga sebab kamu Cek. suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana, ya.
Karena kamu sabar jika Aku orang berkata-kata, dengar-dengar. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman. Iya, firman Tuhan. Apa? Sudah. Berarti, berarti apa yang harus kita kaji lagi? Hmm? Itu Coba. Paulus sedang memberitakan Injil, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, ya, apa yang dia berbuat mungkin Waalaikumsalam. itu salah di pandangan orang Yahudi, tapi dia memberitakan Injil kerajaan Allah, kan gitu. Memberitakan Injil keselamatan. Injil itu kan kabar baik, kabar keselamatan. Ya, mereka yang menolak Injil, ya mereka akan binasa. Tapi mereka menerima Injil, menyimpan di dalam hati, mereka yang akan diselamatkan gitu. Tuh, Injil itu kekuatan Allah. Injil artinya apa? Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan. Oke, Injil adalah kabar baik. Perhatikan baik-baik teman-temannya, Injil adalah kabar baik. Baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Baca orang, masa. Ya, Pak Pendeta yang baca, kan berhikmat. Yang khotbah siapa? 1 Tesalonika 2 nomor 15, coba dibaca. 2:15. Oke. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus Nah, dan para nabi. Apa yang berkenan berarti kepada ini Allah tidak mereka pedulikan, saya dan tanya semua sama Anda. mereka Bahkan musuh. orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ketika mendengar kabar berita Tuhan dibunuh itu, kabar baik apa kabar buruk? Atau kabar duka? Iya. Ya, bagi orang itu kabar buruk, tapi bagi Yesus itu sudah selesai rancangan keselamatan bagi manusia. Kayak Bagaimana gitu. bagi Yesus, Pak Pendeta? Injil itu adalah kabar baik. Kalau kabar baik itu mendengar bahwa Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diselamatkan. Oh, Itulah iya. Injil. Jadi Injil itu kabar baik. Kalau Bible yang Anda pegang itu kabar duka. Karena di dalam itu menceritakan terjadi bagaimana Tuhan dibunuh, Tuhan dibantai, Tuhan dikutuk, Tuhan dipaku. Jadi yang Anda pegang itu bukan kabar baik, bukan. Yang Anda pegang itu adalah kabar duka. Ketika Anda mendengar orang kasih kabar, Pak Pendeta, keluarga Pak Pendeta di Gorontalo so meninggal, so mati. Oh, Itu kabar baik apa kabar duka? kabar duka lah. Nah sudah. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Berarti ini kabar baik apa kabar duka? Iya, kabar duka bagi manusia, tapi kabar baik bagi Tidak ada dan bagi penjelasan kabar duka bagi manusia, Allah. kabar baik bagi ini. Mulai dia pelintir sudah. Mulai inilah pendeta nih, dia cungkel kiri, cungkel kanan, putar kiri, putar kanan. Yang penting Brimo. Saya tanya, Pak Pendeta Hati Yunus, hamba Tuhan, saya tanya nih. Kalau saya ini kalau jadi pendeta bisa enggak saya punya Fortuner? Terserah dari keinginan daging. Oh, dari keinginan daging asik. Yang penting Tergantung Pak keinginan Pendeta yang daging. penting Iya, mudah-mudahan. ya. Pokoknya Pak Pendeta ini apapun yang kalian tanya iya saja. Dia tidak pusing, yang penting Brimo. Kalau Pak Pendeta Yunus punya jemaat berapa banyak, Pak? Oh, banyak sekali kalau di TikTok nih, banyak sekali jemaat Bukan, saya. kalau di gereja berapa banyak Oh, jemaat? di gereja enggak tahu banyak lah. Iya, kira-kira 50 ada. Tapi kalau di TikTok jemaat saya, aduh, banyak sekali Bukan, yang kalau mengikuti. di apa di gereja 50 jemaat ada. Enggak sama.
Saya 30? jemaat perintis. Saya jemaat perintis. Iya, 30 boleh? 20-an lah. Oh, 20-an, 20-an. Kalau datang Ada semua. 20-an. Kalau kali di per 10 berapa? Ya, tergantung lah. Tergantung. Biasanya paling paling sedikit berapa, Pak Pendeta? Paling sedikit ya 50. Wih, 50 juta, Pak. Paling sedikit 50 juta. Terus Pak Pendeta punya Makanya, sekarang Pak Pendeta makanya apa naik kalau Pajero? bagi pindah agama saja. Kalau mau Kenapa? begini, kalau pindah Apa? agama saja supaya penghasilan Iya. besar. Begini Pak Pendeta ya. Sabar, sabar. Dengar. Saya Pindah itu agama di Pak situ. Pendeta ya. Ini saya mau jujur ini Pak Pendeta. Ini dari hati ke hati Dapat nih. doi di bumi, Dengar, dapat dengar. Ini dari hati dapat ke hati nih. keselamatan di Perhatikan ya. surga. Dapat doi di sini, dapat doi di sana ya. Nah ini nih. Dapat doi di bumi, dapat keselamatan di surga. Berarti berarti poinnya begini, poinnya simpel begini. Maksudnya Pak Pendeta kita terbuka-terbuka saja. Maksudnya poinnya di sini Pak Pendeta mau saya itu murtad lah ya. Gimana? Enggak juga Betul? sih. Kalau ada rencana ya pindah saja. Kalau ada rencana. Oke. Nah, saya itu Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Sabar. Teman-teman suara saya sudah bagus kah? Karena bukan bukan kita yang bukan saya yang Teman-teman ngelek diselamatkan tidak? yang Ngelek tidak? ngelek Sabar sekali. ngelek tidak Pak Pendeta? Cek cek. Ya hilang-hilang tuh suara. Aman ya? Sudah aman ini ya? Sudah aman ini? Sudah aman? Habis data Oke. mungkin di situ. Pak Pendeta, ya dengar Pak Pendeta sebenarnya dari dulu tuh Pak Pendeta, saya itu pengen murtad. Serius, pengen murtad. Tapi begitu saya menemukan satu ayat, langsung jadi tanda tanya. Coba, Apa coba itu? dibaca. Apa itu? Coba dibaca. Oh, gitu nah. Mereka, iya. Tetapi roh dengan Tetapi roh tegas. dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Masa Pak Pendeta mau saya mau ikuti ajaran setan? Ya, beda, Nah, di situ salah. takutnya Pak Pendeta. Hah? Eh, Seputar. Orang yang sudah percaya Yesus. takutnya bagaimana? Seputar itu. Jadi misalnya dia dari Kristen, dia baca, dia sebagai pengikut Kristus, habis itu dia murtad, dia ikut ajaran-ajaran setan. Berarti di luar Yesus, dia ikut pengajaran-pengajaran setan. Kan Nah, begitu. sekarang kalau kita mau bilang begitu Pak Pendeta, kalau saya mau kaji betul. Di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk di kayu salib? Manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung di kayu salib? Ya, Yesus memang dia terkutuk karena Yesus, kita. sabar. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Bible yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan-jangan setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Sehingga tadi dikatakan, di waktu-waktu kamu murtad, maka kamu akan menyembah setan-setan dan roh-roh jahat. Jeder. Coba, bagaimana kita bisa meyakini? Coba, simpelnya begini ya, simpelnya begini Pak Pendeta. Saya kasih simpelnya begini. Simpelnya begini, kita buktikan yang nyata. Coba Pak Pendeta baca Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6, coba dibaca. Markus 5 nomor 6. Ini saya butuh kejujuran dari Pak Pendeta. Kalau betul-betul Anda seorang pendeta, coba saya butuh kejujuran dari Pak Pendeta. Markus 5 nomor 6. Coba.
Markus 5 nomor 6. Hmm. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dan mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Ya, orang-orang yang menyembah, Jujur, termasuk siapa yang menyembah Yesus di situ? ya orang. Coba baca dari 1 sampai 6, biar tahu siapa. Masa Pak Pendeta tidak tahu? Iya, orang yang Orang yang iblis, apa? orang yang Sabar-sabar, keras, orang yang apa? orang yang kerasukan, Orang yang kerasukan mendapati Yesus lalu dia menyembahnya, betul? lalu menyembah karena dia Oke, percaya sabar, sabar. Ketika setan di orang dalam. kerasukan itu dia mendapati Yesus dari jauh, maka dia berlari dan menyembahnya, betul? Iya, Ah, karena Pak setan Pendeta di sembah dalam. Yesus? Oh iya, sembah karena memang dia Sama Tuhan. tidak Pak Pendeta dengan orang kerasukan itu? Iya, dia kan sudah sembuh, makanya dia datang menyembah. Eh, bagaimana? Eh? Ketika orang kerasukan itu, ingat, ketika orang kerasukan itu dia mendapati Yesus dari jauh dan dia mendekatinya lalu menyembahnya. Iya, Berarti ketika dia dalam kerasukan dia menyembah kepada Yesus, betul? iya, dia sudah baik, makanya Oke. datang menyembah. Berarti orang kerasukan itu menyembah kepada Yesus. Iya, Pak Pendeta menyembah kepada Yesus? iya, Sama dia tidak Pak Pendeta dengan orang kerasukan itu? beda lah. Namanya sudah dia sudah sehat. Dia sudah. Dia jujur Pak Pendeta, jujur, hati-hati loh. Hati-hati jujur loh. Jujur loh. Saya ini PST peneliti Kenapa? sekolah teologi loh, hati-hati. Hati-hati. Ketika ketika di ayat ke-12, maka roh-roh jahat yang masih kerasukan itu, begini Pak Pendeta, saya injili Anda sedikit ya. Saya injili Anda Aduh, sedikit. Nanti baru ganti Anda. Di Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. mm, Di Markus 5 nomor 6, orang kerasukan itu dia melihat Yesus dari jauh dan dia menghampirinya lalu dia menyembahnya. Kenapa kalian mm. tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa, tetapi kalian mengikuti orang yang kerasukan ini untuk menyembah Yesus? Kalian tahu tidak? Sebab orang kerasukan itu menyembah Yesus itu karena apa? Poinnya begini. Ketika itu dia kerasukan yaitu roh jahat namanya legion karena mereka banyak, benar? Nah, tuh. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu. Ketika orang kerasukan itu dia sudah sembuh, ketika orang kerasukan itu dia sudah sembuh, Pak Pendeta, maka dia tidak pernah menyembah Yesus lagi. Wengelek ya? Tidak menyembah Yesus lagi. Masa? Baik, sabar, sabar, sabar Pak Pendeta. Sabar teman-teman, ngelek mungkin. Sabar ya. Tunggu Pak Pen, saya ganti signal. Kita signal bagus, jadi kita coba. Kita Aman ke signal tidak Pak bagus. Pendeta? Sudah aman, sudah bagus. So bagus, aman ya. Sabar teman-teman ya. Tunggu Pak Pendeta. Saya pindah di apa? Pindah di tempat di sana lah. Biar aman kita diskusi. Coba Pak Pendeta baca Markus. Buka datang kaji itu. Kita kaji dari 12 itu. Kita kaji dari 1 sampai 12. Coba kita kaji. Oke, kita baca ya. Coba silakan. Oke. Oke, Lalu kita kaji ya. sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ya, karena sudah sering dibelenggu, ia dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan mewakili dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah mendapatkannya lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh itu memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya, itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah Hmm. berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah perbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah menasihati engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, gitu. Jadi ya di situ diceritakan bahwa orang itu Nah, sembuh dari nah, saya baik. tanya sama Pak Pendeta. Oke, sabar. Oke, sabar. Saya tanya sama Pak Pendeta. Ketika orang yang waras itu, orang yang sudah tidak kerasukan itu, dia kan waras itu kan dia menyembah Yesus di nomor 6 itu kan. Waktu dia masih kerasukan, kan? Waktu dia masih kerasukan kan dia menyembah Yesus. Ketika dia sudah disembuhkan oleh Yesus, apakah dia masih menyembah Yesus atau tidak? Coba jujur. Ya masih lah. Jujur. Ketika orang yang waras itu, ketika orang yang apa? Yang kerasukan itu, ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Masih. Oh, tidak ada. Pak Pendeta, di Markus 5 nomor 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, maka ia menyembahnya. Dia masih dalam kerasukan, dia menyembah Yesus. Nah, ketika Yesus menyembuhkan dia, dan dia sudah sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ternyata yang membuat dia menyembah Yesus, yaitu roh-roh jahat yang ada di dalam diri dia itu, yaitu legion. Nah, roh jahat itu minta kepada Yesus, "Jangan dulu bunuh kami, tetapi pindahkanlah kami ke dalam babi-babi itu." Nah, roh jahat dipindahkan kepada babi-babi itu kan. Nah, saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta makan babi? Iya makan. Nah, kerasukan, makanya kerasukan. Karena begini, ketika roh jahat itu masih di dalam dia, maka dia menyembuh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkannya, dia mau mengikuti Yesus saja. Yesus mengatakan tidak usah, pulanglah. Nah, roh jahat ini kan Yesus tidak bunuh, Yesus tidak bunuh. Yesus pindahkan ke dalam babi-babi. Iya. Berarti Pak Pendeta makan babi.
berarti setan di dalam babi, babi di dalam pendeta. Berarti setan, pendeta, dan babi adalah satu. Kayaknya setan paling takut dengan orang Kristen. Karena apa? Karena babi saja makan, setan dikunyah. Nah, berarti Pak Pendeta makan setan juga. Setan makan, buang di kloset. Setan bertambah sudah Berarti, jelas. Setan bertambah oh berarti di dalam, berarti di dalam kekristenan ini makan setan juga. Nah, artinya begini, memang setan itu kan roh, toh? Roh. Begini, Kalau daging gini ya Pak Pendeta, daging. simpel. Kalau roh Ya, sabar, nggak bisa dipunya. sabar. Ya, sabar. Teman-teman, suara saya sudah bagus, signal saya sudah bagus. Sudah bagus semua ini? Bagus. Dibantu dulu teman-teman. Aman, oke. Coba Anda berpikir sebaik-baik mungkin Pak Pendeta ya. Berpikir sebaik-baik mungkin. Ketika dia masih dalam kerasukan, ia mendapati Yesus dari jauh dan ia menyembahnya. Itu dia masih dalam kerasukan. Ketika Yesus menyembuhkan dia, maka jangankan menyembah, dia mau mengikut Yesus saja, maka Yesus menolak. Yesus bilang pulang. Ini Tuhan macam apa ini? Ada hambanya mau ikut dia usir pulang. Nah ini kan tidak benar. Itu satu poin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, roh-roh jahat ini yang tadi yang membuat dia menyembah itu, Yesus pindahkan ke dalam babi. Nah, kalian makan babi. Makanya kalian kerasukan sehingga sampai sekarang menyembah Yesus. Jadi begini, sebelum makan kita bakar dulu, tambah rica, tambah dengan apa? Tambah dengan rica dengan minyak sedikit, baru bakar, baru makan. Rica minyak sedikit. Kan Kan sama kan? Oke, Yesus pindahkan roh jahat, Yesus pindahkan setan itu ke mana Pak Pendeta? Ya ke babi. Ke babi. Pak Pendeta pindahkan babi ke mana? Nah terus babinya mati dengan setan-setan di dalam laut. Sabar. Yesus pindahkan setan ke dalam babi. Iya. Yesus pindahkan setan ke dalam babi. Pak Pendeta pindahkan babi ke dalam perut. Berarti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Setan di dalam babi, babi di dalam Pak Pendeta. Aku dan Bapa adalah satu. Setan, babi, dan pendeta adalah satu. Dalil. Kalau Anda berdalil mengatakan bahwa babi-babi itu semua kan dia jatuh. Saya tanya sama Anda. Waktu babi-babi yang jatuh di jurang itu hidungnya mancung apa pesek? Nggak tahu ya. Kan tuh babi kan mati dengan setan. Jadi babi di Indonesia sudah halal semua, tidak ada yang haram. Karena itu kan babi yang di sana. Babi yang jatuh ke dalam itu, sabar. Babi-babi yang jatuh ke dalam jurang itu kakinya 4. Yang Pak Pendeta makan ini kakinya 4 apa 3? 4 lah. Ya sama babi. Ya babi dengan babi sama. Emang ada babi satu, babi sama babi itu berbeda sama. Babi di luar negeri dengan babi Indonesia mana lebih enak? Yang Yesus pindahkan itu roh ke dalam babi. Yesus dia mengatakan, oh ini babi Indonesia, ini babi luar negeri, ini babi ini babi ini. Tidak ada. Ya dia pindahkan ke dalam babi. Makanya babi itu coba Pak Pendeta, orang kalau tidur itu ngoroknya itu kan seperti setan. Benar tidak? Sama. Begitu Pak Pendeta, makanya kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, Pak Pendeta, ya.
Iya. Kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Coba. Sekarang begini Pak Pendeta. Yesus berdoa, bagaimana cara Yesus berdoa? Berdoa ya, seperti berdoa, mengucap syukur, Oke. mengangkat tangan. Itu dia Kristen, punya cara berdoa. ya, Kristen adalah pengikut Kristus, betul? Iya. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Apa yang ikuti? Apa yang kalian ikuti Berdoalah. dari Yesus? Berdoa. Doa Bapa kami. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Doa Bapa kami yang kita ikuti. Bapa kami di surga. Nah itu. Hmm? Apa yang kalian ikuti dari Yesus yang saya tanyakan itu? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Pengajaran, perbuatan, ya, kekudusan, itu yang kita ikuti. Kasih kepada sesama, Oke. kasih kepada musuh, kasih kepada Perkataan Tuhan. Yesus Itu kalian ajaran ikuti atau Yesus. tidak? Hah? Perkataan Yesus kalian ikuti atau tidak? Perkataan Yesus yaitu Alkitab itu kan firman Allah, perkataan Iya. Yesus sendiri. Kalian Ikuti itu. ikuti tidak perkataan Yesus? Ikuti. Pengajaran Yesus kalian ikuti atau tidak? Pengajaran Yesus. Ikutilah. Pengajaran Yesus, Oke. kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka. Sabar. Iya, Itu pengajaran Yesus. sabar. Pak Pendeta mengklaim tadi Pak Pendeta mengikuti pengajaran Yesus, betul? Iya. Oke. Adakah pengajaran Yesus mengajarkan untuk menuhankan kepada dirinya? Ada. Minta datanya, silakan. Saya minta datanya. Di mana? Iya. Di mana Aku pengajaran Yesus kepada Yohanes murid-muridnya itu 14. menyembah kepada? Iya, Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup kekal." Ditanya apa jawabnya?